Lalu, Li Xiao melihat pasukan zombie yang begitu banyak mendatangi markas pasukan bandit. Ia pun segera memberikan peringatan kepada semua orang. Pasukan bandit bergegas menutup pintu gerbang karena apabila zombie itu berhasil masuk, maka warga desa akan dalam bahaya. Li Xiao dan kawan-kawan terpaksa turun tangan menghabisi para zombie tersebut supaya tidak memasuki desa. 是要只在夜间活动，天色将晚，再坚持一会儿。 Gerbang mulai ditutup supaya segerombolan zombie tidak masuk. Pasukan bandit segera melepaskan anak panah. Namun karena zombie tersebut jumlahnya terlalu banyak, pintu gerbang gagal dipertahankan. Ling segera menggunakan kekuatan petir miliknya untuk melumpuhkan zombie-zombie tersebut. Untung saja usahanya tidak sia-sia dan ia pun berhasil melumpuhkan dan memukul mundur sebagian zombie di sana. Setelah itu, Li Xiao dan kawan-kawan memilih untuk tetap tinggal agar bisa membantu. Takutnya serangan susulan akan kembali terjadi. Melihat itu, Meng Qi sebagai pemimpin pasukan bandit sangat mengucapkan terima kasih atas bantuan mereka semua. Keesokan harinya, banyak warga yang ikut menjadi korban akibat insiden tadi malam. Cepat atau lambat, warga yang terkena gigitan juga akan berubah menjadi zombie. Melihat itu, Ling berinisiatif untuk memberikan pertolongan. Meski awalnya Li Xiao sempat melarang, namun Ling tetap keras kepala karena ia merasa kasihan melihat korban saat ini. Li Xiao dan kawan-kawan segera membantu warga desa dalam memperbaiki rumah-rumah mereka yang hancur berantakan akibat serangan tadi malam. Sedangkan Ling menggunakan sedikit darahnya untuk menyembuhkan warga yang terjangkit virus zombie. Tak lama kemudian, Dr. Han datang ke sana, memintanya untuk beristirahat. Setelah Ling pergi, sesaat Dr. Han secara diam-diam mengambil sapu tangan miliknya yang terdapat darah milik Ling Di malam hari, Anu membawa Tang Yu ke rumah Dr. Han. Ia berkata kemarin sempat tersadar di rumah dokter tersebut, namun ia tidak mengenalnya. Kebetulan Dr. Han keluar dari rumahnya dan pergi ke suatu tempat. Merasa curiga terhadap apa yang dilakukannya, mereka berdua pun segera mengikuti dari belakang. Terlihat Dr. Han pergi ke sebuah makam dan menggunakan kekuatannya untuk membuka sebuah pintu masuk rahasia di sana. Ternyata di dalam sana terdapat kuburan yang belum diketahui kuburan milik siapa. Namun terlihat jelas terdapat salah satu manik spiritual yang menyegel kuburan tersebut. Dr. Han segera membuka peti mayat di sana. Setelah itu ia menggunakan darah milik Ling yang terdapat di sapu tangan itu dan segera ia berikan kepada mayat di sana. Faktanya di sini, mayat itu merupakan sahabat darinya. Dr. Han berniat membangkitkannya kembali. Dari arah belakang, Anu bersama Tang Yu ikut masuk ke sana. Melihat salah satu manik spiritual, dengan segera ia pergi untuk mengambilnya, sehingga pertarungan pun terjadi. Karena Anu mengambil manik spiritual, mayat di sana langsung terbangun dan bisa lepas karena tidak tersegel lagi. Mereka semua pun kewalahan untuk melawannya dan berakhir Anu bersama Tang Yu dilumpuhkan dan pingsan di tempat. Bahkan Dr. Han sendiri tidak mampu menghentikan mayat dari sahabatnya tersebut. Alhasil, benteng pertahanan pasukan bandit kembali diserang oleh zombie-zombie tersebut. Mereka semua pun segera menutup gerbang dan berkumpul untuk menghadapinya. Li Xiao bersama Ling segera menghabisi pasukan zombie yang kembali datang ke sana.
Tak lama kemudian, Raja Zombie yang telah lepas datang ke sana. Li Xiao dan kawan-kawan bersama-sama menghadapi dan melumpuhkan Raja Zombie tersebut. Setelah berhasil dilumpuhkan, tiba-tiba Dr. Han datang ke sana membawa zombie itu meninggalkan tempat tersebut. Keesokan harinya, banyak korban jiwa yang berjatuhan akibat insiden tadi malam. Sementara Meng Qi mendapatkan informasi dari pasukannya kalau ayahnya, yaitu Dr. Han, keberadaannya masih belum ditemukan. Karena hal tersebut, semua orang pun bertanya apa hubungan antara Dr. Han dengan Raja Zombie. Kenapa tadi malam menyelamatkannya? Di sana Meng Qi bercerita, di saat dulu ayahnya memiliki seorang sahabat dan sahabatnya itulah Raja Zombie tersebut. Melihat kejadian tadi malam bisa dipastikan ayahnya saat ini berencana membangkitkan sahabatnya kembali dan ingin menyembuhkannya. Untuk cerita lengkapnya ia juga tidak tahu karena masih kecil. Namun ada seorang biksu yang ia yakini mengetahui kisahnya. Mendengarkan itu, Li Xiao berniat pergi menemui biksu tersebut. Singkat cerita, mereka pun mendatangi sebuah kuil. Saat bertemu dengan salah satu murid biksu di sana, mereka pun bertanya keberadaan pemimpinnya. Namun, murid di sana tidak menjawab dan terus mengucapkan amin tabah lalu kemudian pergi. Melihat tingkah lakunya yang sangat aneh, mereka menyadari pasti ada sesuatu hal yang tidak beres terjadi terhadap kuil tersebut. Akhirnya mereka pun bertemu dengan pemimpin kuil. Li Xiao menceritakan kejadian tadi malam mengenai Raja Zombie yang telah bangkit dan memerlukan bantuannya untuk menghadapi Raja Zombie tersebut. Sekaligus ia bertanya cerita lengkap apa yang terjadi di masa lalu. Tiba-tiba sang biksu mengambil loncengnya yang membuat mereka bertiga kehilangan kesadaran dan menjadi pingsan. Lin Yu masuk ke dalam dunia ilusinya dan sedang bertarung melawan Li Xiao. Ia pun berhasil mengalahkannya dan mereka berdua pun sepakat untuk menikah. Ternyata ilusi tersebut tercipta karena harapan Lin Yu yang memang ingin menikah dengan Li Xiao karena ia sudah jatuh cinta kepadanya. Kita berpindah ke Li Xiao, ia juga masuk ke dalam dunia ilusi keinginannya. Dan terlihat keinginannya adalah menikah dengan Ling Er. Sementara dunia ilusi yang dimasuki oleh Ling Er merupakan sebuah ketakutannya akan identitasnya sebagai siluman ular yang tidak ingin diketahui oleh semua orang. Singkat cerita, mereka bertiga pun akhirnya terbangun dari pingsan. Ling Er segera memegang kakinya, yang ia kira sudah berubah menjadi siluman ular. Di saat Li Xiao bertanya apa yang terjadi, Ling Er masih tidak berani jujur mengenai identitasnya. Merasa ada yang aneh, mereka pun segera pergi dari kuil tersebut. Tanpa sengaja, mereka kembali bertemu dengan murid biksu sebelumnya. Murid tersebut seperti orang gila yang terus memegang kepala dan meminta pertolongan. Sesaat sapu tangannya terjatuh dan di sanalah ingatannya mulai kembali dan mengaku namanya adalah Shao Yun, kekasihnya Meng Qi. Alasannya datang ke kuil tersebut, awalnya ia ingin meminta pertolongan kepada biksu dalam mengobati Meng Qi yang berubah menjadi zombie. Bukannya mendapatkan pertolongan, ia justru diubah menjadi murid di kuil tersebut dan secara perlahan ingatannya kepada Meng Qi mulai menghilang. Tak lama kemudian, biksu itu datang ke sana dan tidak akan membiarkan mereka untuk pergi. Li Xiao segera menghajarnya. Siapa sangka, biksu ini ternyata cupu. Hanya mendapatkan satu kali serangan, ia langsung meminta ampun. Secara mengejutkan, biksu itu berubah menjadi seorang bocah.
Faktanya di sini, pemimpin biksu sebelumnya sudah meninggal dunia. Bocah itu adalah jelmaan dari tasbih milik si biksu yang telah meninggal. Ia sengaja berubah menjadi biksu pemimpin kuil supaya kuil tersebut tetap masih ada dan tidak menghilang. Ia mengaku tidak memiliki niat jahat. Melihat itu, Ling merasa kasihan. Ia bersedia membawanya pergi dan merawatnya. Biksu kecil di sana tentu saja menjadi sangat senang. Ia pun berubah ke bentuk aslinya, yaitu sebuah tasbih. Singkatnya, setelah kembali, Meng Qi bersama Shao Yun bertemu kembali. Mereka berdua pun berpelukan karena sudah lama berpisah dan tidak bertemu. Saat masuk ke dalam, Ling menunjukkan tasbih tersebut dan meminta biksu kecil segera keluar. Di sanalah ia pun menceritakan semuanya apa yang terjadi di desa tersebut di saat dulu. Beberapa puluh tahun yang lalu, desa itu memang dihuni oleh warga yang terkena racun zombie. Lalu datanglah Dr. Han bersama sahabatnya ke desa tersebut dengan tujuan untuk menyembuhkan racun zombie. Namun sayang Dr. Han gagal menyembuhkannya dan justru sahabatnya sendiri terjangkit racun tersebut. Dr. Han lalu memasukkannya ke dalam peti mayat dan disegel menggunakan salah satu manik spiritual. Itulah cerita lengkap mengenai kejadian masa lalunya. Apabila ingin membunuh Raja Zombie itu sangat mustahil, karena Raja Zombie tidak bisa mati. Hanya ada satu cara yang bisa dilakukan, yaitu membangkitkan kesadaran dari Raja Zombie tersebut. Dan ia harus melakukan bunuh diri. Hanya itu cara yang bisa dilakukan saat ini. Di malam hari, mereka semua pun pergi ke goa tempat tinggal Raja Zombie tersebut. Mereka bisa tahu berkat arahan dari biksu kecil di sana yang telah berubah kembali menjadi tasbih. Mereka pun bertemu dengan Dr. Han dan terlihat Raja Zombie, sahabatnya di sana, berhasil disegel kembali menggunakan salah satu manik spiritual. Untuk menghentikan ini semua, sesuai perkataan biksu kecil, mereka harus melepaskan segel itu supaya Raja Zombie bangkit kembali. Lalu kemudian, mereka harus bisa membangkitkan kesadarannya, supaya mau melakukan bunuh diri. Segel dari manik spiritual lalu dilepaskan. Raja Zombie akhirnya bangkit kembali. Pertarungan pun tak dapat dihindari. Li Xiao mengerahkan seluruh kemampuannya untuk melumpuhkan Raja Zombie tersebut. Setelah berhasil dilumpuhkan, Raja Zombie akhirnya mendapatkan kesadarannya. Ia tidak ingin menjadi malapetaka untuk mereka dan meminta mereka untuk membunuhnya segera. Dengan begitu, semua zombie yang ada juga akan musnah bersamanya. Tanpa berpikir panjang, Li Xiao segera melepaskan serangan untuk membunuhnya. Setelah itu, goa tersebut akan hancur. Li Xiao bersama kawan-kawan akan segera pergi dari sana. Namun tidak dengan Dr. Han yang memilih ingin mati bersama sahabatnya. Dr. Han juga menyerahkan pedang naga miliknya kepada Li Xiao. Tidak hanya itu, ia juga memberikan salah satu manik spiritual, yaitu manik spiritual bumi kepada Ling untuk dijaga. Singkatnya, setelah goa itu hancur dan mereka berhasil keluar, tiba-tiba Li Xiao merasakan sakit di tubuhnya, lalu pingsan di tempat. Ia pun dibawa kembali. Ling segera menggunakan mantra penyembuhan kepadanya. Hal itu memang berhasil menyembuhkan luka dalam di tubuh Li Xiao. Namun karena ia kehabisan energi, lagi-lagi ia berubah menjadi siluman ular. Secara kebetulan, Lin Yu datang ke kamar. Tidak ingin identitasnya ketahuan, ia pun segera bersembunyi. Sehingga Lin Yu yang masuk ke dalam tidak menemukannya di sana.
Lalu ia pun melihat Li Xiao masih belum sadarkan diri dan sesaat ia teringat Li Xiao sempat melindunginya saat bertarung melawan Raja Zombie yang mengakibatkan ia menjadi terluka parah seperti ini. Rasa cinta Lin Yu kepadanya kian membesar, namun ia sadar Li Xiao hanya mencintai Ling Er, bukan dirinya. 何必为了救我受伤呢？ Sedangkan Ling Er kembali masuk ke dalam hutan untuk menghilangkan ekornya tersebut. Namun sayang keberadaannya ketahuan oleh Anu bersama Tang Yu. Mutiara yang dipegang oleh Anu seketika bersinar. Dari sinilah ia sadar Ling Er merupakan putri dari pemimpin kota Nanzhou yang selama ini dicari. Mereka pun sangat senang bisa bertemu dengannya dan segera memanggil Ling Er dengan sebutan yang mulia. Lalu ia menggunakan mutiara suci tersebut, seketika Ling Er bisa berubah ke bentuk manusianya kembali. Itu sudah cukup membuktikan Ling Er adalah putri dari kota Nanzhou. Anu bersama Tang Yu bersedia merahasiakan ini semua dari siapapun. Di sana, Anu juga menceritakan misinya bersama Tang Yu yang sedang mengumpulkan kelima manik spiritual supaya bisa mencegah malapetaka yang akan terjadi kepada kota Nanzhou. Mendengarkan itu, Ling Er sebagai seorang tuan putri bersedia membantu mereka karena itu juga tanggung jawabnya. Keesokan harinya, Ling Er memegang mutiara suci tersebut. Ia pun teringat perkataan Lin Yu tadi malam kalau mereka akan berangkat 2 hari lagi untuk mencari kelima manik spiritual. Karena hal tersebut, Ling Er saat ini memutuskan untuk pergi tanpa memberitahukan kepada Li Xiao. Ia memilih untuk menjauhinya supaya Li Xiao tidak mengetahui identitasnya sebagai siluman ular. Di sana, Li Xiao yang menghampirinya tidak menyadari kalau sebentar lagi Ling Er akan segera pergi meninggalkannya. Setelah itu, Ling Er curhat kepada biksu kecil apa yang harus ia lakukan. Karena satu sisi, ia tidak ingin meninggalkan Li Xiao, namun di sisi lain, apabila sampai semua orang tahu mengenai identitasnya, maka semua orang akan membunuhnya. Li Xiao pasti melindunginya, namun ia justru tidak ingin Li Xiao ikut menjadi korban. Apalagi saat ini ia sedang hamil mengandung anak dari Li Xiao. Biksu kecil di sana tidak bisa memberikan solusi apa-apa, namun ia berjanji akan bersamanya dan melindunginya apapun yang terjadi. Di malam hari, Ling Er memperkenalkan Anu bersama Tang Yu yang berasal dari kota Nanzhou kepada teman-temannya. 我就不跟你计较。 Keesokan harinya, di saat Lin Yu sedang jalan-jalan, tanpa sengaja ia melihat Ling Er bersama Anu dan Tang Yu pergi ke dermaga dan menaiki kapal. Ia pun sadar mereka hendak pergi secara diam-diam. Dengan segera ia kembali untuk mengabari hal tersebut kepada Li Xiao. Singkatnya, Li Xiao segera menyewa kapal untuk mengejar kepergian Ling Er. Karena tidak punya uang, pemilik kapal menolak. Untung saja Lin Yu membantunya dengan memberikan uang miliknya. Setelah perjalanan cukup jauh, tibalah Ling Er bersama kedua temannya di kota Yangzhou. Lalu mereka bertiga dihampiri oleh seorang pria yang menjual tiket untuk memasuki pameran harta karun yang sedang diadakan esok hari. Ia pun lantas menunjukkan tiketnya kepada mereka. Lin Yu sangat tertarik akan hal itu dan segera membelinya. Mungkin saja mereka bisa menemukan salah satu manik spiritual di pameran tersebut. Di waktu bersamaan, Li Xiao telah tiba di kota Yangzhou. Ia bertanya kepada warga sambil menunjukkan ciri-ciri identitas Ling Er. Namun warga setempat tidak mengenalnya. Hingga di malam hari, pria tadi siang tak sengaja bertemu dengan mereka. Ia pun menawarkan jasa memandu para tamu yang datang ke kota Yangzhou. Li Xiao mencoba bertanya keberadaan Ling Er dengan menjelaskan ciri-cirinya. Pria tersebut mengaku tadi siang wanita itu datang bersama 2 orang temannya dan membeli tiket untuk memasuki pameran harta karun esok hari. 得罪了，你究竟在哪？
Keesokan harinya, mereka pun segera pergi ke tempat pameran harta karun. Namun sayang, mereka tidak bisa masuk karena tidak memiliki tiketnya. Lantas mereka kembali untuk memikirkan sebuah cara bagaimana bisa masuk ke sana. Sesaat, Liu memiliki sebuah ide cemerlang. Di waktu bersamaan, Ling Er, Anu bersama Tang Yu juga hendak masuk ke sana sambil menunjukkan tiket tersebut. Siapa sangka tiket itu ternyata palsu. Alhasil mereka bertiga pun tidak bisa masuk ke dalam. Tang Yu lantas menggunakan serangga beracun untuk menghipnotis penjaga, sehingga penjaga di sana yang telah terhipnotis mempersilahkan mereka untuk masuk. 公子请。 Sementara itu, Li Xiao menggunakan pakaian layaknya bangsawan. Ia pun sedikit terpesona saat melihat Lin Yu yang juga ikut berganti pakaian dan terlihat lebih cantik. 不是，这就是你说的。 Tak lama kemudian, Li Yu datang ke sana. Ia menggunakan pakaian seperti seorang tuan muda. Nantinya mereka akan bersandiwara. Li Xiao bersama Lin Yu pura-pura menjadi pelayan. Sedangkan Li Yu sebagai seorang tuan muda dari istana. Mereka bertiga pun kembali lagi ke sana sambil menunjukkan tiket kepada penjaga. Penjaga di sana pun mempersilahkan masuk karena mengira Li Yu adalah tuan muda dari istana negara. Sementara di dalam, Ling Er menemukan salah satu dari manik spiritual yang juga ikut dipamerkan. Namun mereka sadar itu adalah manik spiritual yang palsu. Tang Yu berkata, mungkin saja manik spiritual yang asli berada di rumah gubernur, karena semua harta ini milik gubernur kota Yangzhou. Sementara Li Xiao dan kawan-kawan masih belum menemukan Ling Er dan kedua temannya di tempat tersebut. Namun tiba-tiba kegaduhan terjadi. Seorang wanita yang menggunakan jubah hitam hendak mencuri manik spiritual yang dipamerkan. Namun aksinya gagal dan ia segera kabur dari sana. Singkat cerita, gubernur kota Yangzhou datang ke sana dan memerintahkan pelayan untuk menggeledah para pengunjung supaya tidak membawa barang pameran harta karun. Sesaat, Li Xiao sangat terkejut karena salah satu wanita asing di sana menggunakan ikat rambut milik Ling Er, pemberian darinya. Ia pun sadar wanita itu adalah pencuri. Bisa dipastikan Ling Er juga berada di tempat tersebut. 赔礼道歉。 Setelah keluar, Li Xiao segera mengikuti wanita tersebut sambil memberitahukan kepada teman-temannya wanita di sana menggunakan ikat rambut milik Ling Er. Hingga di malam hari, mereka pun terus mengikutinya. Namun sayang, wanita itu menyadari dirinya sedang dibuntuti. Di waktu bersamaan, Anu bersama Tang Yu melihat kediaman gubernur dan berniat masuk ke dalam untuk mengambil manik spiritual. Tanpa sengaja mereka berdua melihat Li Xiao bersama Lin Yu di sana. Hal itu membuat Anu merasa heran apa yang sedang dilakukan mereka berdua di kota Yangzhou. Ternyata wanita yang diikuti oleh Li Xiao telah memasuki kediaman gubernur. Ia pun sadar wanita itu hendak mencuri sesuatu hal di sana. Tanpa berpikir panjang, ia bersama Lin Yu juga ikut masuk secara diam-diam. Ternyata Li Xiao dijebak oleh wanita tersebut. Ia dengan sengaja membunyikan lonceng jebakan di ruangan itu sehingga pasukan datang ke sana menangkap dan menuduh Li Xiao bersama Lin Yu adalah pencuri. 糟了，中计了！ Singkatnya, mereka berdua pun dibawa menghadap kepada gubernur. Tidak hanya itu, manik spiritual saat ini sudah menghilang. Alhasil mereka berdua pun dituduh sebagai pencurinya. Lin Yu berusaha menjelaskan bukan mereka pelakunya. Gubernur memerintahkan pasukan untuk memukul mereka berdua supaya mau mengaku dan menyerahkan kembali manik spiritual tersebut. Li Xiao dengan cepat melindungi Lin Yu sehingga ia terluka parah akibat dipukul. Lin Yu hanya bisa menangis dan meminta pasukan untuk berhenti. Setelah itu mereka berdua pun dijebloskan ke dalam penjara.
Anu segera kembali ke penginapan untuk mengabarkan Li Xiao saat ini dituduh sebagai pencuri dan dijebloskan ke penjara oleh gubernur. Mendengarkan itu, Ling Er sangat terkejut dan segera pergi untuk memeriksa. 梁， Sementara itu, Lin Yu mengobati luka di tubuh Li Xiao akibat dipukul oleh penjaga. Ia pun merasa bersalah karena untuk kedua kalinya Li Xiao melindunginya dan terluka parah seperti ini. Sementara itu, Anu mencoba menghentikan Ling Er yang ingin menemui gubernur. Apabila mereka ketahuan merupakan teman dari Li Xiao, mungkin saja mereka juga akan ditangkap dan tidak bisa menyelamatkan Li Xiao di dalam penjara. Mereka harus memikirkan sebuah rencana terlebih dahulu dan tidak bisa bertindak gegabah. 我陪你一起去。 Sementara itu, Liu tak sengaja mendengarkan percakapan warga sekitar di sebuah kedai. Kalau terdapat 2 orang yang dimasukkan ke dalam penjara oleh gubernur akibat mencuri manik spiritual. Mendengarkan hal tersebut, Liu menyadari itu adalah Li Xiao bersama Lin Yu. Lalu tanpa sengaja ia bertemu dengan Ling Er dan kawan-kawan. Mereka semua pun langsung membahas cara bagaimana menyelamatkan Li Xiao bersama Lin Yu yang di dalam penjara saat ini. Liu berkata, ia yakin pencurinya adalah seorang wanita karena sebelumnya terdapat wanita asing yang sedang ia ikuti bersama Li Xiao sebelumnya. Keesokan harinya, Liu pura-pura menggunakan identitas sebagai tuan muda dari istana negara untuk menemui gubernur. Setelah itu, Liu menunjukkan identitasnya sebagai tuan muda yang entah ia dapat dari mana. Namun, hal itu berhasil membuat gubernur percaya akan identitasnya. Ia pun berkata kedatangannya saat ini untuk melepaskan 2 pelayannya yang dipenjara oleh gubernur akibat dituduh sebagai pencuri. Ia yakin kedua pelayannya bukan pencuri. Namun sayang, gubernur tidak mau melepaskannya sebab manik spiritual sudah dicuri dan Li Xiao bersama Lin Yu berada di lokasi kejadian. Liu memiliki sebuah ide. Ia ingin Li Xiao dilepaskan terlebih dahulu supaya ia bersama Li Xiao bisa mencari pelaku pencuri yang sebenarnya. Mendengarkan itu, gubernur menyetujui permintaannya. Yang terpenting, manik spiritual bisa ditemukan kembali. Liu dibawa ke penjara. Li Xiao segera dilepaskan, namun tidak dengan Lin Yu. Di sana, Liu berkata ia hanya bisa melepaskan 1 orang saja untuk membantunya mencari si pelaku pencuri yang sebenarnya. Sementara itu, Tang Yu dan kawan-kawan berhasil menangkap pria penjual tiket kemarin yang telah menipu mereka. Pria itu memohon untuk dilepaskan. Ling Er dan kawan-kawan bersedia melepaskannya, asalkan ia memberitahukan cara untuk menemukan manik spiritual yang kini telah dicuri, karena kedua teman mereka dituduh sebagai pencurinya dan dijebloskan ke dalam penjara. Pria itu pun berkata tidak bisa membantu, namun ada seseorang yang mungkin bisa membantu, namun orang tersebut lebih mengerikan daripada seorang pencuri sekalipun. Ia bernama Jinba. Jinba memiliki 4 mata, 6 telinga, sehingga dapat melihat segala arah dan mendengarkan segalanya. Tidak ada yang bisa menyembunyikan sesuatu hal dari orang tersebut. Pria itu pun memberitahukan lokasi keberadaan Jinba. Singkat cerita, Li Xiao berhasil menemukan kamar penginapan yang ditempati oleh wanita pencuri tersebut. Namun sayang, wanita itu sudah lebih dulu kabur dan balik menyerang mereka. Kejar-kejaran pun tak dapat dihindari. Setelah gagal menangkapnya, Li Xiao lalu kembali. Sesaat, Liu mencium aroma tubuhnya seperti sangat asing. Mereka berdua pun sadar parfum yang digunakan oleh wanita pencuri tersebut melekat di tubuh Li Xiao. Dan parfum itu biasa digunakan oleh pelayan di rumah bordel. Li Xiao juga teringat ia berhasil melukai salah satu tangan wanita tersebut. Dengan begitu, mereka bisa dengan mudah menemukan si pelakunya.